Sebagai umat Katolik, kita memahami bahwasannya masa Advent ialah sebuah masa di mana kita diajak untuk mempersiapkan jiwa dan merefleksikan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Karena itu, marilah bersama mendalami katekese masa Advent, khususnya masa Advent pekan pertama ini, yang sekiranya membantu kita dalam mengarahkan diri kita kepada Allah. Apa itu masa Advent dalam Gereja Katolik? Kata Advent berasal dari kata bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Tradisi masa Advent atau masa penantian Yesus Kristus ini sudah dimulai sejak abad ke-6 oleh orang-orang Kristen Roma dan akhirnya terus berkembang dan berlanjut hingga saat ini. Masa Advent merupakan salah satu dari 4 masa terpenting yang ada dalam Gereja Katolik, di mana masa Advent menjadi awal umat manusia menantikan kelahiran Yesus dan kedatangannya yang kedua pada akhir zaman. Atau dengan kata lain, masa Advent dalam Gereja Katolik menjadi masa penantian umat manusia akan kedatangan Yesus Sang Mesias yang adalah sebagai pemenuhan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Apa peran Nabi Yesaya dalam minggu Advent pertama? Nabi Yesaya mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk bersuka cita. Tidak perlu ada kesedihan dan duka cita, sebab kasih setia Tuhan tidak akan beralih dari umatnya. Nabi Yesaya berusaha memberikan penghiburan bagi mereka yang tidak berpengharapan lagi. Nabi Yesaya menegaskan bahwa Tuhan setia mendampingi umatnya. Jika Tuhan bersama dengan kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Jika Ia tinggal bersama dengan kita, semua akan terasa aman. Karena kesetiaan Tuhan dalam mendampingi umatnya tampak secara nyata lewat kedatangan Yesus ke dunia. Dengan lahir ke dunia, Ia ingin melihat dari dekat kehidupan manusia, berbaur dengan manusia, dengan hidup sebagai manusia. Warta mengenai kedatangannya itulah yang sedang dibicarakan oleh Yesaya. Pewartaan Nabi Yesaya bahwa Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan kita. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Kuatkanlah tangan yang lemas lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Allah akan datang menyelamatkan kamu. Mata orang buta akan melek, dan telinga orang tuli akan mendengar. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sesuatu yang baik yang menggembirakan dalam hidup itu ada karena kita proaktif untuknya. Pikiran dan hati kita harus mengintensikannya. Kita berjuang untuk keluar dari kesulitan, tantangan, dan genggaman masa lalu yang penuh dengan sejarah pilu, traumatis, dan bahkan mengkerdilkan hidup.
Perjuangan itu kita mulai dengan langkah awal atau gerakan pertama yang mungkin dengan penuh keraguan, kecemasan, ataupun ketakutan, tetapi kita harus memulainya. Kita kalahkan semua perasaan negatif itu dengan mengatakan, "Saya mau bebas, saya mau sukses, saya mau menjadi baik. Saya mau menjadi diri saya yang utuh, mau damai, mau mengalami sukacita dalam hidup." Sukses itu mulai dengan langkah pertama. Ia mulai dengan hal yang kecil dan sederhana. Ia harus dimulai dan jangan ditunda. Hal itu bisa terjadi karena Anda mau memulainya. Anda bisa dan sanggup untuk membuat perubahan itu. Lakukanlah itu mulai dari sekarang. Perubahan yang kita rindukan bisa terjadi dengan cepat dan bisa juga terjadi dalam proses panjang. Karena itu, untuk mencapai perubahan yang diinginkan, kita perlu bersabar dan rendah hati. Kesabaran akan membantu kita untuk membatinkan segala posesif, untuk menggantikan hal negatif yang sudah lama mengontrol hidup dan cara pikir kita. Kita kembali menjadi manusia yang berkarakter positif, dengan terus memotivasi diri, mengubah mindset, dan terus move on. Ingat, 3 hal yang penting ini: motivasi, mindset, dan move on. Karena itu, Yesaya menghimbau, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Dengan menempuh jalan Tuhan, orang akan mengubah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Artinya, mengubah senjata perang dan pembinasaan menjadi sarana kerja demi kesejahteraan manusia. Masa Advent adalah masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia. Dengan ini, marilah kita dalam masa Advent ini untuk lebih mempersiapkan diri kita dengan merefleksikan apa yang kita lakukan sambil mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dialah sumber pengharapan dan sumber kehidupan serta sumber keselamatan kita umat manusia.